Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq, juga jamaah yang mengikuti dari rumah, insyaallah semuanya dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Kita masih diberikan kesempatan umur dan diringankan langkah kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selamat, bahagia dunia sampai dengan akhirat. Amin Allahumma amin. Ngapunten, suara saya jelas ya Pak ya? Soalnya agak serak. Kenapa? Job-jobannya laris. Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang doa-doa dalam Al-Quran. Sampailah kita di edisi doa dalam surah Al-Baqarah. Sekedar review saja, kita sudah mulai di dalam surat Al-Fatihah, doa yang terkenal ihdinas siratal mustaqim. Kemudian masuk di dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama dulu doa Nabi Ibrahim ketika pertama kali masuk ke Mekah. Rabbij'al hadza baladan aminan dan seterusnya. Kemudian Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum dan seterusnya. Itu doa yang kedua di dalam Al-Baqarah. Kemudian doa yang ketiga tentang doa haji. Doa sahabu jagat kemarin kita bahas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sekarang kita akan membahas doa yang ketiga di dalam surah Al-Baqarah, yaitu doa kesabaran. Doa mohon kesabaran. Nah, doa mohon kesabaran ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Bunyi ayat sempurnanya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tadi saya baca doa ini dalam sholat. Bukan karena pengajiannya terus bahas ini terus saya baca, enggak. Memang saya kalau sholat baca itu. Walamma barazu li Jalut wa junudi, dan ketika mereka itu tentara-tentara Tolut. Barazu li Jalut, maju melawan tentara Jalut.
Saya pakai bahasa Quran saja, bukan bahasa cerita ya, bahasa Quran bukan bahasa Bible. Di Quran cuma ada Talut sama Jalut. Ketika tentara Talut itu maju melawan Jalut, ceritanya dengan jumlah yang sangat sedikit, karena sebagian besar mereka telah lemas gara-gara meminum air itu. Kan ayat sebelumnya menjelaskan 80.000 tentara Talut akan berperang dengan tentara Jalut. Yang sebelumnya mereka tidak berani, muncul seorang pemuda yang bernama Daud. Tapi kemudian di tengah perjalanan mereka diuji dengan sungai. Kemudian Talut mengatakan, silahkan minum tapi sedikit, jangan banyak-banyak. Faman syariba minhu falaysa minni. Kalau yang banyak-banyak bukan golonganku. Jangan kenyang-kenyang. Ternyata 80.000 pasukan ini hampir mayoritas minum air dengan kenyang. Sehingga mereka lemas, Bapak. Dan muncul rasa takut dalam hati mereka. Yang 80.000 dalam sejarah tersisa 7.000. Yang 7.000 ini berangkat melawan tentara Jalut yang puluhan ribu. Dan kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang disampaikan dalam Quran, Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana, tetapkanlah langkah-langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita berdoa jangan dibaca walamma barazunya, langsung Rabbana saja. Kalau walamma barazu kan menunjukkan mata rantai cerita dari Talut dan Jalut. Tapi kita doanya Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan doa ini pun dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah juga pernah berdoa ini, mendoakan para sahabat agar diberikan kesabaran. Mungkin dari sebagian kita ada yang sudah hafal, tapi mungkin dari sebagian kita ada yang belum hafal. Apa yang sudah hafal atau yang belum, mari kita sama baca-baca supaya dapat barokah dari doa ini. Mari tirukan saya, Rabbana, Rabbana, afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sekali lagi Pak ya, Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Para jamaah sekalian, kemudian penjelasannya adalah bahwa orang yang sabar itu tidak mungkin kecuali atas pertolongan Allah. Memang sabar itu ada teorinya, Pak. Sebagaimana kita pernah belajar tentang teori kesabaran. Teori kesabaran itu kan ilmunya sabar. Pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah. Kesabaran di dalam ketaatan. Bapak Ibu, sholat seperti ini butuh sabar. Kalau tidak sabar, tidak mungkin kita di masjid ini. Demi Allah. Prinsip pertama kita taat kepada Allah adalah sabar. Kemarin ponakan saya ini nangis-nangis kepada bapak ibunya adik saya. Karena dia nggak betah di pondok. Padahal pondoknya ini sudah pondok yang paling top pokoknya. Fasilitasnya bagus. Beda dengan pondok saya dulu. Kalau saya dulu pondok ini masih makannya intip. Tahu intip ya Pak? Jadi kalau masak nasi itu digosongkan, nasinya diambil, tinggal intipnya, dikasih air. Dan airnya bukan air begini, air keran. Itu nikmatnya luar biasa. Tidurnya masih di lantai. Tapi semangatnya luar biasa. Sekarang pondoknya beda. Anak saya, ponakan saya ini, pondoknya makannya catering.
Sehari 3 kali. Menunya subhanallah. Full gizi pokoknya. Tidurnya di spring bed. Bajunya kalau kotor laundry. Itu pun masih nangis gak kerasa. Mungkin karena kiainya ini doanya kurang antem. Dulu saya di Solo itu kerasa. Bapak Ibu tahu di Solo ya. Jadi dulu anak mondok dititipkan ke kiainya. Sama kiai di Solo di cucuk bun-bunane, disebut bun-bunane. Moro-moro kerasa. Masuk pondok langsung kerasa. Orang tua pulang sudah. Sekarang ini wis aku pulang, aku boyong. Sabar, nak sabar. Aku gak kerasa. Oh, ya alasannya macam-macam. Coba doa kepada Allah minta sabar. Karena taat itu butuh sabar. Thalabul ilmi itu butuh sabar. Mondok itu butuh sabar. Salat butuh sabar. Menghafalkan Quran butuh sabar. Terus saya kasih doa ini. Baca doa ini. Ini doanya Nabi Daud. Dan doanya Nabi Muhammad. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Alhamdulillah sekarang kerasan. Ya karena enggak kerasan, karena enggak sabarnya itu. Semua urusan taat ini butuh sabar. Bapak Ibu sekarang nunggu apa sekarang? Nunggu waktu syuruk misalnya. Nunggu waktu syuruk harus mengikuti sholat jamaah subuh. Setelah jamaah subuh perutnya ditahan supaya nggak kentut. Kalau kentut nggak ada fasilitas syuruk lagi. Kemudian yang ketiga harus duduk di dalam masjid di mana dia sholat. Maka kalau dia lakukan seperti itu karena Allah, maka dia diberikan pahala haji mabrur. Pesan moralnya apa? Sabar. Nunggu 1 jam ini sabar Bapak. Kita datang jam 4. Nanti keluar dari masjid ini 5:30. Coba, kalau nggak sabar nggak mungkin. Gitu. Makanya sabar pertama itu sabar atas ketaatan. Yang kedua, as-sabru 'alal musibah. Kalau ini paling umum Bapak Ibu. Orang selalu mengatakan sabar itu selalu pada konotasi musibah. Musibah itu apa? Bagi umumnya manusia, musibah itu sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan hati. Umumnya manusia. Padahal kalau orang mukmin menyatakan musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, juga sesuatu yang menyenangkan hati. Jadi kalau utangnya banyak itu musibah. Uangnya banyak itu musibah. Ngapunten. Bojo ayu musibah. Apa mana elek? Tambah musibah mana? Itu contoh Bapak Ibu. Tapi pada umumnya orang mengatakan musibah itu adalah yang enggak enak, yang tidak menyenangkan hati. Kalau ini sudah sangat umum. Sehingga orang mengatakan bahwa saat ini kita dalam nuansa pandemi, ini adalah musibah dari Allah. Ini pun perlu sabar, Pak. Ini pun perlu sabar. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, barang siapa yang kehilangan sesuatu yang dicintai, kemudian dia bersabar, maka Allah akan gantikan dengan ganti yang berlipat. Coba kehilangan sesuatu yang dicintai, ya kehilangan sesuatu yang dicintai. Apa? Mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin tokonya kebakaran, atau rumahnya rusak, kehilangan, atau mobilnya kecelakaan, sesuatu yang dicintai, atau dari masjid jamaah pulang sandalnya hilang, kebetulan sandalnya baru beli, adik kulit bisa, mereknya branded bisa, pulang hilang, itu karena pinter-pinternya maling. Nah, kan tidak disukai, butuh sabar, butuh sabar. Ada seorang khatib di masjid rumah kami. Khatibnya ini mengangkat tema sabar, Bapak. Dan mengangkat hadis ini, siapa yang kehilangan barang-barang yang dicintainya dan dia sabar,
maka diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat. Setelah khotib ini turun dari mimbar, pulang, sandalnya hilang. Khotibnya sandalnya hilang. Akhirnya marah-marah khotibnya ini. Mana sandal saya ini? Takmirnya tanggung jawab ini. Katanya takmir santai. Loh, katanya tadi suruh sabar Pak Khotib. Siapa yang kehilangan barang yang dicintai dan dia sabar karena Allah, maka diganti dengan ganti yang berlipat. Kenapa kok Ustadz ini marah-marah? Masalahnya itu bukan sandal saya itu sandal istri saya. Alasannya sandalnya istri. Memang ngomong sabar itu mudah, Bapak. Praktek sabar yang berat. Ojo-ojo aku mau ceramah ini kok sandalku dicoba sampai hari-hari. Tapi saya sengaja bawa sandal yang biasa-biasa, yang bagus di mobil. Bapak Ibu, sudah. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal maksiyah. Sabar menghadapi maksiat. Biasanya kalau ulama-ulama itu menggambarkan sabar atas maksiat itu selalu menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang pemuda yang dicintai oleh seorang perempuan cantik. Dalam sejarah namanya Zulaikha itu Bapak Ibu. Diajak, dimasuki kamarnya, kemudian dia menolak dan mengatakan, inni akhafullah, saya hanya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Atau bahasa lain, qala ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Biasanya begitu ilustrasinya. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kecantikan wajah dan mempunyai kedudukan, dan dia mengatakan, aku takut kepada Allah, dia termasuk 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik jelita, yang punya kedudukan, ini maksudnya wis dijak wong wedok ayu, dikai duit. Dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini dikategorikan sabar. Atau sabar terhadap sesuatu yang tidak baik. Misalkan ada seorang yang mau disogok dengan uang. Dia punya kesempatan untuk meraup keuntungan banyak sekali. Dan dia mampu untuk mengambil keuntungan itu, tapi dia tidak ambil. Karena menurut dia ini di luar sistem. Kalau di luar sistem, ini dosa. Dan ini maksiat. Dan dia hindari. Dia tidak mau menerima sokokan. Tidak mau korupsi. Maka dia kategori orang yang sabar. Yang keempat, ini yang paling penting, as-sabru ala sadmatil ula. Sabar atas berita yang mengejutkan pertama kali. Orang biasanya kalau mendapatkan berita pertama kali itu shock. Dan biasanya orang shock itu melakukan sesuatu yang melanggar agama. Ini yang paling berat. Seperti kita mendengar pertama kali dulu, grup yang pertama kali batal berangkat umroh itu grup saya. Saya bawa sekitar 60 orang. Tapi alhamdulillah jamaah kami terkondisi. Tapi saya melihat pemandangan waktu itu tanggal 27 Februari 2020 bagi jamaah umroh Indonesia seperti mendapat mimpi buruk, di mana sebahagian mereka yang MOFA visanya sudah keluar dan mereka sudah berangkat ke airport. Kalau kami dari Surabaya enteng Pak. Ini ada yang dari Bondowoso situ Bondo. Itu ada 4 bis. Ada 250 satu grup datang ke Juanda. Semua sudah pakai seragam. Visa sudah nempel di paspornya. Kemudian tiket sudah keluar etiketnya. Sampai di Juanda ternyata apa yang terjadi? Ketika check-in di Saudi Arabia, waktu itu masih ada trayek dari Juanda menuju Madinah. Ternyata tertolak. Semua sudah siap. Ya, visa sudah keluar, tiket sudah fix. Ternyata check-in, counternya menolak. Dan mereka tidak bisa berikan penjelasan apapun, kecuali otoritas Saudi mengatakan bahwa tidak boleh masuk di bandara Jeddah maupun bandara Madinah.
Bagaimana ini? Pembimbingnya mau menjelaskan kepada jamaah. Padahal jamaah itu nggak ngurus Saudi, Pak, nggak ngurus airport. Jamaah lihat ustadznya. Dan yang namanya ustadz ini Bapak Ibu, mau manis, mau pahit, harus dijelaskan kepada jamaah. Dan mereka kumpulkan jamaahnya. Bapak Ibu silakan berkumpul, ada informasi yang sangat penting. Ini kalau nggak tatak Bapak Ibu, nggak sabar bagaimana. Mereka yang sudah jauh-jauh dari Bondowoso, sudah masuk airport. Dan mereka sudah pamitan kepada keluarganya. Ada yang sudah pakai walimah safar segala macam. Wis tuku oleh-oleh nang Pasar Bom Surabaya. Dan diumumkan Bapak Ibu. Bapak, Ibu sekalian, jamaah, mohon maaf ini ada berita yang sangat mengejutkan bahwa kita batal berangkat karena konternya tidak bisa menerima kita atas informasi dari Saudi terkait dengan informasi penyebaran virus corona. Lah orang itu nggak ngerti corona, Pak. 27 Februari itu orang belum ngerti corona. Yang ngertinya cuma Corolla, mobil itu. Disitulah kemudian orang terlihat mana yang sabar dan mana yang tidak sabar. Ada orang tuh yang ngamuk-ngamuk, Masya Allah. Tasuk dibuanting, bengok-bengok nang airport. Enggak benar ini. Penipuan nih. Waduh, Ustaz itu toting. Bukan Ustaz Muzaki, Pak. Itu Ustaz dari Bondowoso. Saya kenal beliau. Ulama besar di sana. Kiai. Kiainya diem saja. Ditoting. Bohong ini, macam-macam. Dilempar tas dia. Tas kopernya dilempar ke lantai, tas tentengannya dilempar ke ustadznya. Lah yang ustadz, dia sudah terkondisi hatinya, silahkan. Saya hanya menyampaikan informasi ini. Coba. Ini adalah as-sadmatul ula, berita yang mengejutkan pertama kali, bikin shock. Ada karakter yang kedua. Dia tidak marah, Pak. Tidak marah, tidak menampak-nampakkan amarahnya. Cuman batin tak. Wajah itu bersemut. Kan sudah dibagi makanan. Panganan itu pangan apa? Sampai kodakannya koncone dipangan bisa. Emosi dia. Melampiaskan emosi dengan makan. Untuk lumayan. Tapi ada orang yang menganggap ini adalah takdir yang terbaik. Dia datang ke kiainya. Pak Kiai, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kami sekeluarga menerima ini sebagai bentuk takdir Allah yang terbaik. Ini wong sabar ini. Ini ternyata jamaahnya Baitul Haq. Baitul Haq Bondowoso tapi. Masya Allah. Lah, 4 kesabaran ini Bapak Ibu tidak mungkin terjadi tanpa hidayah dari Allah. Dan hidayah dari Allah itu 99%-nya dari doa yang kita panjatkan. Makanya Rasulullah SAW mengutip doa Nabi Dawud ini dan mengucapkan kalimat Rabbana afriq alaina sabra. Berikan kami sabar ya. 1. Jadi kalau kalimat sabar yang pertama ini memang kalimat sabar atas musibah tadi. Yang kedua, wasabbit aqdamana. Wasabbit aqdamana. Tetapkan langkah-langkah kami ya. Ini kalau kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya itu segmennya kecil Bapak Ibu. Yang dimaksud tetapkan langkah kami itu adalah istiqomah. Istiqomah. Ada yang bertanya Pak, apakah sholat subuh itu berat? Enggak, ringan. Yang berat itu istiqomah. Apakah sedekah itu berat atau ringan? Ringan Pak. Sedekah sekali ringan. Yang berat itu istiqomah. Apakah baca Quran itu berat atau ringan? Jawabannya adalah ringan. Yang berat itu istiqomah. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan kita tentang ibadah. Ataupun Rasulullah mencontohkan tentang sunnah. Tidak ada ibadah wajib maupun sunnah yang berat. Yang berat itu letaknya pada istiqomahnya. Kalau ada orang bangun malam Bapak Ibu, sekali saja bangun malam, mudah Pak. Tapi bagaimana istiqomah setiap malam bangun itu yang berat. Dan itu harus disentuh dengan doa seperti ini. Wasabbit aqdam. Konteks dari doa ini Bapak Ibu. Kenapa ada kata-kata, ya Allah berikan kami sabar. Salah satu
peristiwa peperangan ini kan diuji Bapak Ibu. Perang ini kan sesuatu ujian besar. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran berkali-kali bahwa tidak ada ujian sebesar ujian peperangan. Dia harus keluar rumahnya, meninggalkan anak istrinya, menghadapi musuh dengan segala cuaca. Bapak Ibu, waktu perang Khandaq, itu cuaca Madinah dingin sekali. Dingin sekali. Dan mereka itu sudah ada informasi kalau pasukan yang menyerbu ke Madinah itu jumlahnya 10.000. Itu koalisi antara orang musyrik Mekah dengan Yahudi Bani Quraidah. Sementara jumlah pasukan kaum muslimin yang di Madinah hanya 1.000. Itu kalau tidak punya kesabaran Bapak Ibu, semua akan pergi dari peperangan. Dan Rasulullah SAW menyatakan salah satu minal kabair dari dosa-dosa besar itu adalah lari dari peperangan. Jadi orang-orang yang lari dari peperangan karena dia tidak sabar dengan kondisi itu. Dan mereka itu berhari-hari di tenda untuk menjaga parit yang telah mereka bikin. Kontak parit. Bahkan sampai Rasulullah SAW bersama para sahabat saking harus menjaga parit itu, Pak. Mereka akhirnya mengkodok 4 sholat. Duhur, asar, maghrib, isya itu dikodok di waktu isya. Sampai Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bukan karena orang-orang musyrik yang menyerang Madinah ini, kami tidak mungkin kodok sholat. Mengkodok sholat 4 waktu. Jadi duhur, asar, maghrib, isya dirapel di isya. Pernah melaksanakan seperti itu, Bapak Ibu? Jangan ditiru ya, ini masalah perang, Pak. Kan ada teman saya itu kodoknya 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib. Jadi subuh dulu baru duhur, langsung asar, langsung maghrib, langsung isya. Niatnya sama semua, kodokan dan kodokan. Ya, bagaimana orang tidak sabar Bapak Ibu? Kondisi seperti itu, cuaca dingin, hati was-was. Diapa-apani, kan biasanya kan ada provokatornya. Jadi ada orang musuh itu, dia datang menyelinap dan dia menghembuskan, hei pasukan musuh jumlahnya 10.000, kamu 1.000, jelas mati komis, gak mati dok kan, jongor komis. Itu dihembuskan semua. Dan itu kalau tidak ditetapkan Allah hatinya sabar, masya Allah, mereka pasti akan lari. Apalagi provokatornya itu pinter memberikan narasi, pulang kamu, seperti perang Uhud itu. Separuh dari kaum muslimin pulang atas provokasi siapa? Abdullah bin Ubay. Dan Hamzah, waktu itu Hamzah tahu, jangan pulang, tetaplah pada keyakinan kalian. Ayo terus, ternyata mereka terpengaruh. Dan Abdullah bin Ubay ini kalau kasih provokasi, nah pinter, mulia Allah, jumlah mereka lebih besar. Alat-alat mereka lebih lengkap, logistik mereka lebih lengkap, mulio, mereka bojomu rondo, ngono Pak, bojomu rondo, anakmu yatim kan, akhirnya balik kan. Nah ini kalau tidak wasabit agama goyang. Dulu dalam peristiwa Daud dan Jalut ini Bapak, sebenarnya Tolut ini kan raja yang tidak dikehendaki Bani Israel, nanti bisa dicek. Di dalam Al-Quran, mulai dari 243 sampai 255. Allah lengkap sekali menceritakan di sana. Jadi setelah terakhir itu namanya Nabi Samuel ya. Nabi Samuel itu diminta oleh Bani Israel agar mohon kepada Allah diturunkan raja. Bismillah. Alhamdulillah. Diturunkan raja. Kemudian Nabi Samuel berdoa. Raja ini gunanya untuk memerangi Jalut. Waktu itu Jalut tidak hanya zalim Bapak, tapi dia memiliki tabut. Tabut itu adalah kotak peti keramat yang isinya itu tongkatnya Nabi Musa, bajunya Nabi Musa, dan Taurat ada di situ. Itu dirampas oleh Jalut. Sehingga Bani Israel ini merasa gelisah, resah, dan mohon kepada Allah lewat Samuel ini.
Akhirnya diturunkanlah raja. Tapi raja ini diangkat bukan dari orang yang bernasab raja. Dia dari orang kebanyakan, orang miskin. Jadi tidak punya nasab. Dia seorang yang dihormati dan tidak punya harta. Ya. Bagaimana Allah menurunkan kepada kita ini seorang raja yang orang miskin, kemudian tidak punya nasab. Gila, wateke Bani Israil, jaluk-jaluk dikei, tidak gelem. Israil itu. Jadi ini anak wong nuntut-nuntut dikei kok gak gelem ya. Turunannya Bani Israil. Tapi untuk meyakinkan itu, Jibril datang untuk merampas tabut yang ada di Jalut, dikasihkan Talut. Ketika Bani Israil itu kemudian tahu kalau Talut ini punya tabut, at-tabut, ya, kotak tadi, maka mereka percaya. Dan akhirnya mau mengangkat Talut menjadi raja. Akhirnya mereka berangkat, ceritanya tadi, berangkat. Di dalam itu ada seorang pemuda yang namanya Daud. Dan kebiasaan orang-orang dulu kalau berperang, sebagaimana Rasulullah SAW dalam perang Badar, perang Uhud, itu harus ada mubarozat. Mubarozat itu duel 1 lawan 1 dulu. Sebelum perang semua, duel 1 lawan 1. Itu selalu dilakukan. Coba Bapak Ibu lihat film perang Badar, perang Uhud, itu ada 1 lawan 1 dulu baru semua. Dan pada zaman itu juga sama. Dari jumlah yang 80.000 tersisa 7.000 itu berangkat perang dengan Talut dan Jalut. Dan yang pertama menantang duel itu adalah Jalut sendiri. Siapa yang berani menantang saya? Dan waktu itu tidak ada di antara 7.000 orang itu yang berani dengan Jalut. Jalut itu orangnya gede. Kayak sapa kira-kira nang kene Jalut iki? Oh gak ono. Ciri-ciri kabeh. Wirang gawede dhuwur dan sakti mandraguna. Dan Talut itu pun juga merasa keder melihat Jalut dan dia mengatakan kepada 7.000 pasukannya, siapa di antara kalian yang berani untuk melawan Jalut, maka aku akan hadiahkan kerajaan ini kepada dia. Tidak hanya aku hadiahkan kerajaan ini kepada dia, tapi aku akan nikahkan dia dengan anak putri saya. Dia punya anak putri yang cantik, Bapak. Kalau sing wani, wis dikai kerajaan, dikai anak wedok sing ayu, ndak ana sing wani. Jarine wong 7.000 iki, iya, oleh kerajaan, oleh wedok, karo mati. Ya mikir, Bapak Ibu. Akhirnya di situ satu-satunya yang mengacungkan tangan adalah Daud. Daud waktu itu sudah punya keahlian, Bapak Ibu. Apa? Jika dia melempar batu, maka setiap yang dilempar itu pasti akan hancur. Itu mulai kecil, Pak. Dan dia kan pengembala kambing. Dulu ada kambing itu mau dimakan serigala, Daud bawa kerikil begitu, dilempar serigala itu langsung mati. Dan pada waktu itu dia bawa 5 kerikil ada di kantongnya. Dia langsung melempar Jalut pas di mukanya itu, langsung hancur Jalut dengan lemparan batu dari Nabi Daud. Makanya dulu anak-anak itu sering nyetip-nyetip terus, Pak. Iki setipin Nabi Daud itu. Mau seorang Daud nyetip itu sejarahnya. Tapi sebelum dia melempar, dia berdoa kepada Allah. Walamma barazu li Jalut wa junudi, ketika Daud itu maju melawan Talut, dia mengatakan melawan Jalut, dia Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Nabi Daud ini kan banyak sekali kelebihannya, Bapak. Salah satunya ya, batu itu bisa menghancurkan. Ya, yang kedua, Daud ini tangannya itu bisa melunakkan besi. Apa ayatnya? Wa alanna lahul hadid. Dan kami lunakkan besi itu dengan tangan. Sehingga dia bikin baju besi, baju perang itu mudah dipelek-pelek. Itu Daud. Terus dia punya kelebihan dalam sebuah riwayat hadis, kalau membaca Zabur, kalau membaca kitab suci, itu seluruh makhluk hidup ini berhenti, Pak. Saking enaknya suaranya Daud.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji suaranya Abdullah ibnu Mas'ud, sautuka ka sauti Daud alaihi salam. Suaramu seperti suaranya Daud. Daud itu kan ngaji Bapak Ibu. Kira-kira yang sama melaku mandek. Daud itu jatuh Pak, berhenti di tengah. Sampai begitu. Mukjizatnya luar biasa. Nah, kemudian Daud bisa mengalahkan Jalut atas izin Allah dan atas berkah doa sahabat tadi. Dan akhirnya Daud ini diangkat menjadi raja dan menikah dengan putrinya Taulut. Itu istri pertama yang paling cantik, Bapak. Kenapa? Karena pada sejarahnya Daud itu kemudian menikah lagi sampai 99 istri. Yang dicantumkan dalam Al-Qur'an itu tis'un wa tis'una najah. Dan kemudian dia mencintai bibinya itu yang sering saya ceritakan, dan akhirnya 100, istrinya 100. Itu Daud alaihissalam, luar biasa. Orangnya gagah, ganteng, sakti, ya, suaranya bagus. Jadi ini orang wedok gampang Pak, ngaji ae wedok wis katut kan beda dengan kita. Nah orang wedok ngaji tambah melayu sing wedok. Bribinen iki kupinge. Ini Daud. Dan Daud punya anak namanya Sulaiman, raja di raja. Makanya di Al-Quds atau di Masjidil Aqsa itu nanti ada makam Daud alaihissalam. Makam Daud ini salah satunya adalah makam yang dikunjungi oleh 3 agama. Muslim bisa masuk, Yahudi bisa masuk, Nasrani bisa masuk. Pada waktu kami ke sana itu bareng Bapak Ibu. Dan tidak ada sekat. Pokoknya melbu bareng, ziarah bareng dengan tata caranya sendiri. Muslim dengan caranya, Yahudi dengan caranya, Nasrani juga dengan caranya. Nah, inspirasi doa ini diambil oleh Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian. Ada satu pertanyaan besar kemarin. Apakah doa yang seperti ini bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam kondisi kita seperti ini? Maka jawabannya tidak hanya bisa, wajib kita amalkan. Apakah Allah akan menolong kita dalam kondisi seperti ini? Ya, kita sendiri kan tidak bisa menutup mata Bapak Ibu. Kalau kondisi kaum muslimin ini seperti ini. Kondisi kaum muslimin ini seperti ini. Seakan-akan tidak ada ruang kita itu untuk bergerak. Ini saja takmir-takmir masjid sudah mulai gelisah lagi. Mungkin ada yang kerja di rumah sakit umum haji. Kemarin atau tadi malam mestinya ada acara gathering family di Batu. Acaranya, undangan yang saya terima itu untuk mengisi acara itu 7 bulan yang lalu. Acaranya hari ini, mulai kemarin, mestinya di Batu 2 hari. Hari Jumatnya dibatalkan. Dengan alasan pasien COVID di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sudah mulai penuh. Pak Direktur tidak mengizinkan, padahal sudah 7 bulan. 7 bulan. Yang lalu, saya sudah mau berangkat nyetar hari Jumat, nyetar mobil itu diinfokan. Maaf Pak Ustadz, acaranya dibatalkan karena kondisi COVID. Kemudian beberapa program yang kemarin OJK yang mengundang kami, ya hari Sabtu besok juga dibatalkan karena dapat teguran Satgas COVID provinsi karena kurvanya sudah mulai naik lagi, ya sehingga acara OJK juga dibatalkan. Ada 3 acara besar, tapi acaranya pemerintah provinsi yang mengundang kami untuk mengisi acara, 3-tiganya dibatalkan. Dan kita tahu Ramadan ini hanya tinggal menghitung hari, Pak. Bagaimana takmir-takmir tidak gelisah ini, Pak? Oh, gak wingi-wingi, ya katanya. Kenapa tidak akhir tahun? Saya wallahu a'lam. Bagi saya ini juga termasuk ujian dari Allah. Makanya membaca doa ini pada saat ini benar-benar wajib. Salah seorang ulama, ya, dulu namanya Syekh Ramadan Al-Buti.
dari Syria, dia mengatakan Allah akan menolong kita kalau kita minta ke Allah. Maka semua kaum muslimin ini wajib berdoa untuk kejayaan Islam. Jangan hanya berdoa untuk pribadi, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikan anakku soleh. Ini boleh Pak, bagus. Tapi ini doa pribadi. Mestinya tambahkan, ya Allah muliakan Islam, selamatkan kaum muslimin. Ya tidak hanya qunut nazilah, tetapi juga dalam doa-doa sholat. Termasuk doa ini, Pak. Afrik alaina sabra wasabbit aqdamana. Coba yang terakhir apa? Wansurna alal qaumil kafirin. Sadar atau tidak, sekarang ini kita dalam teror, Bapak Ibu. Dan yang meneror kita itu orang-orang kafir, Pak. Dengan cara mereka. Mungkin kalau Daud kan Jalut, Pak. Kalau Nabi Muhammad musyrik Mekah dan Bani Quraisy, kita tidak. Kita ini berperang sekarang ini dengan konspirasi global, ini jelas. Ini bukan rahasia. Oh, bukan rahasia lagi. Ini rahasia umum. Makanya mau tidak mau doa Nabi Daud dan doa Rasulullah SAW ini harus kita baca. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana warzuqna 'alal qaumil kafir. Ya Allah, tolonglah kami dari fitnah orang-orang kafir ini. Kalau bukan orang kafir nggak mungkin menyerang kita seperti ini. Sampai sok menyerang nggak ini kan gara-gara orang kafir itu. Ya, Masya Allah. Saya kemarin mencoba untuk konfrontasi di Masjid Al-Akbar itu. Hari subuh itu saya coba rapat. Sudah. Ada orang nggak mau, Pak. Sudah. Saya menginginkan semua rapat. Sawu sufufakum. Sudah rapat. Saya kan nggak kuat rasanya hati. Saya lupa kalau Al-Akbar itu adalah punya pemerintah yang harus ikut protokol yang ketat. Akhirnya rapat. Saya jam 4, jam setengah 6 itu ditelepon dari Baris Krim Polda Jatim. Pak Yai Muzaki jangan jadi provokator. Sebagai seorang ulama harus memberi contoh yang baik. Jangan sok saudara dirapatkan. Loh, bukan kan tugas imam itu merapatkan, bukan merenggangkan. Jadi, oh, Masya Allah, ya Pak, mohon maaf saya salah. Saya ngomong salah ini dalam hati saya, hati nurani saya bertolak belakang. Ya Allah, bagaimana saya harus bertugas sawu sufufakum sebagaimana Rasulullah sampaikan itu, sawu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Itu isunya sudah sampai modal. Diingatkan saya, jangan diulang lagi Ustaz. Kalau tidak, Ustaz akan dikenai apa? Saya dikenai sanksi atau apa? Bisa dipenjara gara-gara merapatkan sok. Saya bilang la haula wala quwwata. Ini menunjukkan bahwa kita dalam lingkaran fitnah besar, dan yang menebar fitnah besar itu adalah kaum kufar atau al-kafirin. Dan doa ini di akhirnya, Pak, wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi menurut saya kita semua wajib untuk membaca doa ini dalam sholat. Pertama, agar kita diberikan kesabaran atas fitnah yang terjadi ini. Yang kedua, agar kita dikokohkan langkah kita, dipersatukan hati kita, dan tetap istiqomah dalam kebenaran. Yang terakhir, agar Allah menolong kita dari rongrongan atau fitnah orang-orang kafir. Jadi prinsip dari doa ini, ruhnya ada 3. Minta sabar, minta istiqomah, minta diselamatkan dari fitnah orang-orang kafir. Baik Bapak Ibu, sampai di sini keterangan ini. Dan ini edisi doa yang ketiga di dalam surat Al-Baqarah. Mumpung masih belum banyak, masih yang ketiga Pak. Mudah-mudahan bisa dihafal. Paling tidak kita tahu lah bahwa di Al-Fatihah itu ada doa ini, di Al-Baqarah juga ada doa ini. Dan semua doa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu selalu disampaikan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, dan selanjutnya saya akan limpahkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan, baik yang di online maupun di Masjid Baitul Haq. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Apa? Monggo Pak. Dengan senang hati Pak.
Ya. Tapi yang sudah mulai seperti doa dua arah. Ya. Alhamdulillah dan kabar akhirat. Tapi orang dari juga mengatakan perlu doa untuk kesabaran. Dan kalau misalnya anak kita atau cucu kita mau tinggal, kita minta mereka membaca doa dan juga Robi beri banyak kerja mereka buka belum kita. Kalau kita kurang, ya. Ya. Karena saya kadang-kadang saya dari awal kemudian doa semua umat muslim di dunia ini berdoa supaya Israel keluar dari Palestina. Yang hanya berdoa sudah boleh Israel yang akan dilakukan Yom Kippur. Bahkan sekarang dominasi Israel di Palestina. Ya. Sama-sama Pak, bagus. Jadi yang pertama beliau bertanya, apakah tidak cukup doa sapu jagat itu yang mewakili semua permohonan kita kepada Allah? Bapak Ibu, jangankan kita berdoa, kita diam saja itu Allah paham masalah kita loh. Kita diam saja itu Allah paham masalah kita. Alimum bidzatis sudur, Allah itu paham apa yang ada dalam hati, paham apa yang kita maksud. Belum ngomong aja paham, ini mesti jaluk iki, mesti jaluk iki kita. Itu Allah. Tapi kita tidak. Bahasa tadi bahasa yang saya sangat suka sekali, bahasa sugesti. Kenapa Allah mengajarkan doa dengan berbagai macam variasi? Karena manusia itu Bapak Ibu, itu manusia itu memang disetting oleh Allah harus menyebutkan secara detail. Jadi bukan untuk Allahnya loh ya, untuk kebutuhan keyakinan di hati kita. Semakin dia menyebutkan hal yang detail, semakin dia tersugesti, semakin muncul keyakinan. Sebenarnya kalau kita belajar tentang doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan masuk di dalamnya anak soleh, keluarga sakinah, badan sehat, urusan duniawi Pak. Tapi kenapa perlu kita rinci lagi, ya Allah anugerahkan aku anak yang soleh, berikan aku rezeki yang thayyib, berikan aku ilmu manfaat. Kalau pagi kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Jadi merinci doa itu kembalinya kepada kita, bukan ke Allah. Jadi semakin kita rinci itu semakin mantap Bapak. Bahkan kalau istilahnya ibu saya itu selalu menyebutkan satu persatu anaknya. Tidak hanya, ya Allah jadikan anakku soleh itu. Ibu saya itu selalu, ya Allah anak yang pertama mudah-mudahan ini, anak yang kedua mudah-mudahan ini. Cucu disebut satu-satu namanya itu. Karena semakin dia menyebut detail seperti itu, semakin yakin. Nah kalau semakin yakin, efeknya apa? Dia akan husnudzon kepada Allah. Pasti Allah akan mengijabah. Ya sama Pak, kita ini berada dalam urusan yang apa? Urusan dunia itu urusan yang detail sekali. Misalkan, ya Allah mudahkan segala urusanku. Kalau dia sebagai seorang pedagang, dia akan sampaikan secara detail, ya Allah mudah-mudahan dagangan ini good. Kemarin ini Bapak Ibu, saya cerita, ada kawan saya ini punya perusahaan pengiriman ikan ke
luar negeri. Ada pesanan dari Australia. Beliau mengirimkan berapa kontainer lewat kapal. Ternyata bosnya Australia itu gila. Tiba-tiba gila. Apa gendeng temenan, apa gendeng digawe-gawe, nggak ngerti. Sehingga beberapa kontainer yang dikirim ke sana sudah di pelabuhan Australia, itu mereka tidak mau bayar. Nilainya 2 miliar. Telepon kepada saya. Tolong Ustaz, bantu doa. Ini macet 2M saya di Australia. Saya juga nggak tahu 2M itu berapa, nolnya nggak tahu saya, Pak. Nggak pernah nyekel. Di saat seperti itu doa saya apa? Ya Allah, mudahkan urusan sahabat saya ini. Bikin orang itu mau bayar. Kan detail sudah, Pak. Dalam benak saya, mudahkan urusan saudara saya. Itu kan kalimatnya. Hati saya, pikiran saya. Tolong ya Allah. Ini yang 2M, bayar. Dan itu tiap sholat. Ada santri menghafal Quran di rumah, saya suruh minta. Nah, doakan sahabatnya Bapak ini, namanya ini, masalahnya ini. Semua disebut. Ya Allah, mudah-mudahan ikan itu yang 2 kontainer itu segera dibayar anak-anak santri. Apa yang terjadi, Pak? Seminggu dibayar. Cool. Cuman dia belum mengirim apa-apa kepada saya. Ya, ini hanya cerita, Pak. Enggak mengharap, cuma neka kok cek penting. Itu yang dimaksud bahwa setiap kita mengucapkan itu akan semakin yakin. Makanya doa Rabbana Atina itu global, ada doa konkretnya adalah doa seperti minta anak soleh, minta rezeki, macam-macam. Ini yang pertama. Jadi jangan hanya Rabbana Atina, ya tetap selipkan doa-doa. Apalagi doa yang sifatnya sifat apa? Permintaan yang tidak harus pakai Quran, Pak. Bahasa-bahasa hati saja, sesuai persoalannya. Yang kedua tentang Israel. Israel ini kan menjadi trending topik paling besar dalam urusan tanda-tanda hari kiamat. Maka ada satu hadis yang menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang suatu masa orang-orang Israel itu akan lari terpirit-pirit ketika melihat orang-orang Muslim Palestina. Itu makna global hadis itu seperti itu. Mereka akan bersembunyi di batu-batu. Dan mereka akan ditudang, itu loh orang Israel. Jadi kemenangan Palestina atas Israel itu menjadi trending topik asyratus sa'ah. Itu tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir. Dan orang-orang sama mengkritik Ustadz. Masa Ustadz sak dunia ini yang setiap sholat qunut nazilah minta pembebasan Palestina atas Israel, itu doanya tidak ada yang diterima sama Allah. Ustadznya ini Ustadz beneran apa enggak? Saya katut, Pak. Katut. Masa tiap hari doa, ya Allah, unsur ikhwanana fi Palestina, setiap saat, setiap waktu. Waduh, dongane Ustadz Muzaki ini gak makbul, Pak. Mosok kanget tidak. Doa itu ditahan oleh Allah dan akan diijabah pada waktunya. Dan ketika Allah mengijabah doa tentang Israel dan Palestina, maka itulah harus bersiap-siap kita menghadapi ahwalus sa'ah, bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali. Beda, Pak, dengan doa-doa yang lain, khusus untuk Israel sama Palestina ini memang benar-benar rahasia Allah. Makanya mumpung belum kiamat, yang punya uang silahkan datang ke sana, Bapak. Saya sering kali ketemu Syekh Abbas dan dia mengatakan, kan saya selalu dititipi teman-teman uang, Pak. Tolong Ustadz nanti bawa ke sana, kasihkan ke pesantren tahfidz di sana. Itu punya Syekh Abbas, Imam Masjidil Aqsa. Dan beliau mengatakan, kami tidak butuh uangnya orang Indonesia. Kami hanya butuh orang Indonesia itu datang ke Masjidil Aqsa. Karena semakin banyak muslimin yang datang ke Masjidil Aqsa, menguatkan hati kami. Dan bisa menjadikan Aqsa ini percaya diri bahwa kita masih punya saudara. Kami tidak sendirian. Ya walaupun duit ya penting maksudnya. Ya diterima, Pak. Bukan berarti ditolak. Tapi bukan hanya ini yang kami butuhkan. Datanglah ke Masjidil Aqsa. Kaum muslimin sampaikan ke orang Indonesia, datanglah ke Masjidil Aqsa. Semakin banyak kaum muslimin ke Masjidil Aqsa, itu akan menguatkan hati kami. Berarti kami nggak sendirian.
Jadi Bapak Ibu silakan datang. Saya kemarin telepon ke pihak travel agent sana, semua sudah dibuka Bapak Ibu. Jordan dibuka, yang masuk lewat Mesir dibuka. Israel sendiri dibuka imigrasinya. Jadi tidak ada masalah. Dan konon di sana tidak ada karantina. Karantina itu kalau kita pulang ke Jakarta, baru di karantina. Jadi yang karantina di sini Bapak. Kalau persyaratan yang lain biasa. Nah, dari Mesir dibuka penerbangan ke Tel Aviv sekarang. Jadi kalau dulu kami ada beberapa jamaah yang ikut itu dari Mesir masuk ke Taba itu 12 jam itu lewat darat. Tapi lewat terusan Suez itu Bapak. Sekarang ada pesawat dari Kairo ke Tel Aviv direct langsung. Jadi bisa kita turun Kairo Tel Aviv tinggal bis menuju ke Baitul Maqdis. Orang mereka bilang namanya Yerusalem. Begitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله